12-0 guys, 12-0 Indonesia menang melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi hal yang paling aku soroti di sini adalah bagaimana permainan Indonesia sangat taktis ya, tiki taka, passing-passing kecil ya kan, dekat, nggak terlalu long pass. Tapi yang aku sangat soroti di sini adalah setelah keluarnya Sandy Walsh dengan Patinama guys. Ketika keluarnya Sandy Walsh dan Patinama, terasa permainan Indonesia itu kayak kembali ke setelan pabrik ya. Memang Asnawi lebih bagus ketimbang Arhan di sisi kiri. Asnawi nampak memang walaupun tidak sebaik daripada Sandy Walsh dalam memberikan umpan-umpan crossing, tapi setidaknya tadi Asnawi dapat assist satu ya. Dia lebih banyak dribbling masuk nyucuk baru ngoper seperti itu. Beda dengan Sandy Walsh, tipikal pemain yang ngatur ritme, terus memang kapan mesti ngoper dan kapan mesti crossing. Dan yang satu kita lihat coba, Sandy Walsh dengan Patinama itu jarang banget dribbling. Pasti mereka lebih mengutamakan kolektivitas tim. Nah ini yang mungkin harus diperbaiki oleh pemain-pemain Indonesia. Tidak terlalu memegang bola dan tidak terlalu lama menggiring bola. Lebih baik kerjasama 1-2-1-2. Memang kalau yang aku lihat dari segi permainan kita sudah mulai banyak 1-2-1-2-nya. Cantiklah permainannya. Tapi ini kan kita melawan Brunei. Nah, kita belum teruji sesungguhnya. Tapi semoga aja ini sebagai ajang pemanasan bagi timnas Garuda Indonesia untuk menghadapi Irak nanti di Baghdad ya kan. Untuk di pertandingan pertama di grup ya. Kalau nggak salah di grup kita itu ada Irak, Filipina, Vietnam, baru Indonesia. Ya semoga aja kita mendapatkan runner up. Ya mau siapapun juara grupnya, yang penting kalau kita dapat runner up aja udah syukur, karena kita bisa masuk ke fase selanjutnya. Dan kita belum pernah lolos di fase selanjutnya. Nah jadi di sini kalau dari statistik kita itu ball positionnya jauh banget ya, 80 banding 20. Memang Brunei-nya juga sangat lemah ya kalau misalnya kita lihat. Sebenarnya kalau dari segi peluang kita tuh bisa cetak sekitar 8-10 gol sih. Andai saja striker kita itu bisa memanfaatkan seluruh peluang itu dengan baik dan benar. Tadi siapa ya? Oki Caraka itu hampir cetak hat-trick tadi, tapi peluang yang di depan mata tadi sih nggak bisa dikonversikan menjadi gol ya, karena memang ya nggak beruntung. Baru juga tadi kita bisa lihat gol cepat ya, itu lihat tadi asisnya gila itu si Sandy Walsh kan kepada si Cakara tadi tuh Caraka tuh, wah gila itu. Memang gitulah gol-gol kelas Eropa guys ya. Baru selanjutnya gol kedua Egy Maulana Fikri. Nah Egy Maulana Fikri ini meskipun dia mencetak gol ya, tapi bagi aku ini dia itu banyak kali yang mesti di garis bawahi, dalam artian itu perlu dikoreksi dari beliau ini ya, dikomentari. Karena beliau ini penghambat daripada aliran bola. Meskipun memang ada visi bermain dia ya, dia pengennya kita paham pengen dia itu seperti apa. Tapi ya kadang itu power daripada passing dia itu nggak kuat, baru shooting juga tidak kuat. Jadi kadang kita bingung ini mau ngapain sebenarnya Fikri kan gitu kan. Mungkin kalau misalnya Sadil masih oke, power masih kuat. Jadi ketika long pass ataupun passing ataupun nge-shoot itu lebih sedap gitu kan ketimbang Fikri itu sendiri. Lihat banyak banget itu bola itu lepas daripada Fikri. Jadi ketika Brunei bisa serangan balik itu semua gara-gara, hampir semua rata-rata gara-gara kesalahan si Fikri yang telah ya gagal yang kontrol bola atau salah passing ada sebagainya. Dan ini kita masih lawan Brunei. Kebayang kalau misalnya kita itu lawan Irak nantinya. Gak usah deh kita lawan Irak ya, lawan Vietnam atau Filipina, itu bisa menjadi blunder fatal yang bisa mengakibatkan gol. Oke, kalau tidak gol mungkin bisa jadi peluang-peluang berbahaya untuk gawang Indonesia. Nah ini mungkin harus diminimalisir oleh Egy tersendiri ya. Bagi aku menurut aku ya, walaupun aku nggak jago main bola, tapi kan kita kan cuma bisa melihat analisa. Baru gol kedua tadi tuh siapa tadi tuh? Gol kedua tadi Egy. Gol ketiga tadi siapa tadi, lupa pula aku gol ketiga. Tadi kita lihat gol ketiga. Oh iya, gol ketiga kan Hoki Caraka. Nah, gol ketiga tadi tuh Hoki Caraka yang hampir sama proses golnya juga. Ya crossing baru disambut dengan Hoki Caraka dari sisi yang sama, dari sisi pertahanan Brunei yang sebelah kiri ya. Dan lagi-lagi itu permainan 1-2-nya memang di situ ada peran daripada
Egy Maulana Fikri sih. Tapi dibanding daripada kontribusi dan kesalahan dia buat, memang ya seharusnya tidak perlu buat kesalahan kan gitu. Walaupun kalau buat kesalahan ya tidak terlalu banyak gitu kan. Ya tapi tak apa-apa, kita apresiasi Egy sudah bisa mencetak gol. Tapi perlu dievaluasi lagi sekali Egy untuk Egy. Baru gol keempat ya babak kedua, awal-awal babak kedua kita itu nyerang, langsung ambil inisiatif serangan, dan alhamdulillah di situ dapat penalti ya. Witan itu dapat bola berbahaya, dia ngasih umpan. Egy kalau nggak salah, dia ngasih umpan, tarik, baru diambil sama Witan, baru Witan dilanggar oleh pemain Brunei dan dikonversi langsung menjadi gol dengan sangat tenang. Kayaknya Witan ini lebih asik sih mainnya ketimbang Egy ya, aku lihat ya. Dia itu lebih visioner, begitu juga tidak telat mengambil keputusan. Nah Egy itu agak telat mengambil keputusan, jadi dia kadang masih bingung ini ngoper atau gimana gitu, dia masih bingung. Tapi kalau Witan kayaknya enggak. Dan kita kembali ke penalti dia tadi itu, memang ya asik ya, tenang, ke tengah aja, tidak ada kanan dan kiri, dan kiper daripada Brunei juga tertipu. Nah baru juga tadi kita masuk, di sini mulai ganti ya, udah mulai ganti, si Sandy Walsh keluar, Patinama keluar, baru Dendi Sulistiawan. Ini Dendi Sulistiawan juga tadi lumayan ini mengecewakan juga tadi ya kan, walaupun memang 1-2 lumayan, tapi masuknya Sananta ya kalau nggak salah tadi, Sananta menggantikan Dendi. Alhamdulillah Sananta berhasil ya mencetak gol ya dengan chip yang bagus, disongket aja L1 peta kalau anak PS bilang ya kan. Jadi nggak sia-sia, dia betul-betul memanfaatkan peluang yang ada. Nah kayak gini, kita butuh striker yang mana ketika sekali dapat peluang bisa langsung mengkonversi menjadi gol, tidak mesti menunggu 5 peluang. Karena kita bayangkan kalau kita lawan Brunei, oke, kita bisa banyak dapat peluang, tapi bayangkan kita bisa lawan Irak, kita belum bisa memastikan apakah nanti ketika melawan Irak kita bisa dapatkan banyak peluang. Mungkin kita mendapatkan 1-2 peluang itu udah luar biasa, seharusnya bisa langsung mencetak gol. Jadi yang perlu aku garis bawahi di sini adalah efektivitas pemain kita dalam memanfaatkan peluang. Karena banyak kali kita itu gagal mengkonversi semua peluang yang sangat-sangat emas, sangat-sangat ya matang, tapi gagal dikonversi menjadi gol. Jadi harapan untuk striker kita ini lebih mempertajam lagi ya. Oke, tadi masuk Egy ditarik keluar, masuk lagi si Sadil ya. Sadil baru gol yang dicetak oleh Rizky Ridho, dan ini asis daripada Asnawi. Memang ya lumayan lah tadi Asnawi juga ya masuk ke dalam. Dia 1-2 dengan Sadil, terus dia umpan crossing umpan ke tengah, crossing, di situ ada yang gagal mendapatkan bola, terakhir disambut oleh Rizky Ridho. Nggak nyangka juga tadi Rizky Ridho tiba-tiba udah di kotak penalti aja ya, padahal dia center back gitu kan, tapi dia udah di kotak penalti, dia shoot dan dia langsung cetak gol. Dan shooting dia itu lebih baik kalau aku lihat dari cara nge-shoot daripada seorang striker. Tapi betul, dia tenang banget tadi, penempatan bola juga bagus, memang sempat ditepis tapi masuk ke dalam. Baru tadi ya diganti, Pratama Arhan masuk menggantikan Patinama. Nah di sini juga tadi masuk juga Arkan Fikri yang menggantikan Kambuaya. Memang Kambuaya gila sih. Kambuaya sama Rahmat Irianto itu betul-betul jantungnya permainan Indonesia. Meskipun kita tanpa Maklok ya, tapi nengok Kambuaya hadir itu memberikan ketenangan. Rahmat Irianto juga yang agak lebih ke dalam itu lebih memberikan ketenangan. Kambuaya yang masuk ke dalam itu luar biasa. Pokoknya aliran bola kita itu lancar juga karena mereka berdua ya. Yang mana Rahmat Irianto sigap memotong aliran bola ke lini pertahanan menuju ke tengah ke depan, baru disambut oleh Kambuaya untuk mengalirkan bola ke lini serang ataupun lini sayap. Luar biasa. Baru juga tadi gol lagi ya, Rahmat Sananta yang gol tadi gocekan tadi, bukan gocekan tapi gol umpan, terus langsung L1 peta, umpan lambung, terus dia langsung konversi shooting chip gitu ya, bukan chip ya, dari jauh gitu dilambungkan gitu. Terakhir kipernya tadi cedera, jadi memang kipernya pun agak danga-danga dari kiper Brunei ini ya kan, agak ragu gitu. Jadi total alhamdulillah kita menang 6-0. Jadi total kita 6-0 di pertandingan kali ini. Kalau di total semuanya kita pertandingan leg pertama dan leg kedua kita menang berapa? 12-0. Jadi semoga ini menjadi modal bagus untuk timnas Indonesia, baik itu secara mental dan secara permainan, sehingga kita nanti bisa berbicara lebih di seleksi pertandingan grup ya di kualifikasi Piala Dunia. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.